Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tegangan permukaan yang beranggotakan saya sendiri, Syakila Devia Putri, ada Yolanda Saputri, Pega Operatifanda, dan Silvi Yunisara Simanjuntak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang berjudul tegangan permukaan dengan tujuan mempelajari dan menentukan tegangan permukaan berbagai cairan. Dasar teori, tegangan muka adalah gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi cairan tersebut. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik yang tidak seimbang pada antar cairan. Tegangan antar muka adalah tegangan muka yang diukur pada bidang batas cairan yang tidak saling bercampur. Tegangan muka ini dalam farmasi adalah faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam bentuk sediaan padat, penetrasi molekul melalui membran biologi, penting pada sediaan emulsi dan stabilitasnya. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah suhu, tekanan, dan konsentrasi larutan. Dalam cairan, sebuah molekul mengalami gaya tarik dari molekul tetangganya. Tetapi pada permukaannya, sebuah molekul hanya dikelilingi sebagian saja, dan akibatnya molekul pada permukaan ini hanya mengalami daya tarik ke arah benda cairannya, atau dapat dikatakan seolah-olah benda cair dibungkus oleh suatu membran atau lapisan yang tidak tampak. Perilaku cairan pada permukaan cairan inilah yang disebut dengan permukaan, dan sifat ini pula yang menyebabkan cairan dapat jatuh membentuk tetesan yang merambat pada pembuluh pipa kapiler dan dapat mengembangkan selembar kertas logam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda Saputri. Baiklah, terdapat alat dan bahan. Alatnya beker gelas 100 ml, pipa kapiler, pignometer. Bahannya terdapat aquades, gliserol, propylenglikol, dan twin 0,1. Cara kerjanya, yang pertama, menentukan kerapatan masing-masing cairan dengan alat pignometer. Yang kedua, pignometer, yaitu yang pertama menentukan volume pignometer pada suhu percobaan, yang B menetapkan kerapatan zat cair, yaitu dilakukan penimbangan zat cair yang akan dicari kerapatannya dengan pignometer, sama seperti percobaan A. Selanjutnya, jika diketahui bahwa jenis zat cair tersebut sama dengan C gram, maka C sama dengan bobot pignometer ditambah zat X dikurang bobot pignometer kosong. Kemudian untuk mencari FP atau volume pignometer, yaitu kerapatan zat cair sama dengan gram mili pangkat min 1. Yang kedua, menentukan tegangan muka dengan metode kenaikan kapiler, aquades, gliserol, propylenglikol, dan twin 0,1. Yaitu pertama dimasukkan 25 ml cairan tersebut ke dalam beker gelas yang sudah ditempel dengan kertas milimeter blok. Yang kedua, dicelupkan pipa kapiler ke dalam beker gelas. Yang ketiga, dihitung selisih tinggi permukaan zat cair dalam beker gelas dan dalam pipa kapiler. Selanjutnya ada hasil percobaan yang akan dijelaskan oleh Pega. Kepada Pega kami persilakan. Baiklah, dari praktikum yang sudah kami lakukan, didapatkan hasil percobaan yang dapat kita lihat pada tabel yang sudah tertera. Pada praktikum kali ini kami menggunakan 4 sampel, yaitu aquades, twin 0,1, gliserol, dan propylenglikol. Pada tabel dapat kita lihat ada bobot pignometer kosong, bobot pignometer ditambah zat, rho atau kerapatan cairan, tinggi kenaikan, dan tegangan permukaan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungannya. Yang pertama ada perhitungan aquades, di mana berat pignometer kosong yaitu 17,0895, berat pignometer ditambah air yaitu 46,5857 pada suhu percobaan 27 derajat Celcius. Pada kali ini kita melakukan 6 kali percobaan, yaitu di mana percobaan pertama dibuang,
hasilnya dibuang. Percobaan kedua mempunyai tinggi 1,5 cm. Percobaan ketiga 1,4 cm. Percobaan keempat 1,7 cm. Percobaan kelima 1,5 cm. Dan percobaan ke-6 1,7 cm. Sehingga didapatkan rata-rata 1,56 cm. Di sini diketahui diameternya yaitu 1,2 mm dan jari-jarinya 0,6 mm. Gravitasinya yaitu 10.000 cm per second dan tinggi rata-ratanya yaitu 1,56 cm dan rho-nya yaitu 0,9664. Sehingga kita masukkan dalam rumusnya yaitu tegangan permukaan sama dengan setengah jari-jari dikali gravitasi dikali tinggi dikali rho. Sehingga kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya pada perhitungan twin 0,1, gliserol dan propilen glikol menggunakan rumus yang sama, hanya saja angka-angkanya yang kita ganti sesuai dengan data yang sudah dimiliki. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi Yunisara. Kepada Silvi Yunisara, saya persilahkan. Nih, kayak mana? Di dalam pembahasan ada beberapa metode penentuan tegangan muka. Dalam praktikum ini digunakan metode pipat kapiler, yaitu mengukur tegangan permukaan zat cair dan sudut kelengkungan yang memakai pipa berdiameter. Salah satu ujung pipa dicelupkan ke dalam permukaan zat cair, maka zat cair tersebut permukaannya akan naik sampai ketinggian tertentu. Dalam percobaan ini, larutan yang digunakan adalah air, twin 0,1, gliserol, dan propylenglikol. Dari hasil menunjukkan bahwa air memiliki tegangan permukaan yang lebih besar daripada gliserol, twin, dan propylenglikol. Hal ini disebabkan karena gaya tarik antara molekul air besar sehingga tegangan permukaannya besar. Karena tegangan permukaan dan gaya tarik berbanding lurus. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis cairan, suhu dan tekanan, massa jenis, konsentrasi zat terlarut, dan kerapatan. Jika cairan memiliki molekul biasa seperti air, maka tegangan permukaan juga besar. Salah satu faktor yang dipengaruhi besarnya tegangan permukaan adalah massa jenis atau densitas atau D. Semakin besar densitas berarti semakin rapat muatan-muatan atau partikel-partikel dari cairan tersebut. Kerapatan partikel ini menyebabkan makin besarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Hal ini dikarenakan partikel yang rapat mempunyai gaya tarik-menarik antara partikel yang kuat. Sebaliknya, cairan yang mempunyai densitas kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu, semakin besar densitasnya maka massa zat yang ada pada volume tertentu semakin besar dan interaksi antara partikel pun makin besar sehingga tegangan permukaannya semakin besar. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi larutannya maka tekanan permukaan semakin besar. Terima kasih, saya balikan lagi kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.